Selamat malam, Shalom. Kita bertemu kembali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara segenap umat Tuhan dimanapun kita berada, dalam channel Renungan Malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Kita bertemu kembali dalam edisi Sabtu 13 Juli 2020. Kami berharap kita tetap bersuka cita, kita tetap merindukan dan mendambakan kehadiran Tuhan lewat firman-Nya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mempersiapkan segala sesuatunya, hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita untuk mendengarkan, merenungkan firman-Nya. Oleh karena itu mari kita memohon pertolongan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, dengan sukacita kami menyapa Engkau, menghampiri Engkau dalam kerendahan hati. Kami memuji memuliakan nama Tuhan, karena Engkaulah Allah yang baik dan setia, yang terus menuntun dan memelihara hidup kami terlebih di masa-masa sulit ini. Kami tetap mendambakan kehadiran-Mu lewat firman-Mu. Olehnya kami memohon kepadamu Tuhan, sertai dan layakkan ampuni kami. Dan Tuhan buka hati akal pikiran kami, agar kami dimampukan untuk memahami apa maksud-Mu lewat firman-Mu, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca dan kita siap untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25. Kitab Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan menolong kita, memampukan kita memahami, dan lebih jauh untuk mengaminkan dalam sepanjang hidup kita. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema satu hal yang kurindu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat-saat ini saya berpikir, melihat dan merasakan kenyataan yang kita hadapi selama lebih kurang 3 bulan ini. Kita dalam situasi yang benar-benar membuat kita sangat terbatas oleh karena pandemi COVID-19. 3 bulan kita sudah stay at home, 3 bulan kita sudah menahan diri, dan saya memikirkan tentu banyak kerinduan yang kita alami saat ini. Anak-anak kita, sampai anak saya di rumah, Pak, sampai kapankah ini corona baru bisa berhenti? Rindu mak mau pergi ke sekolah. Sampai anak kecil, anak saya yang paling kecil juga dengan keterbatasannya dalam berbicara, Pak, belajar, maksudnya dia ingin pergi ke sekolah. Banyak anak-anak sekolah yang sudah rindu kelasnya, rindu bangkunya, rindu ibu guru, bapak gurunya, rindu teman-temannya. Ada juga yang sudah sangat letih lesu, stres secara psikis, rindu mau ke tempat hiburan. Ada juga merindukan wisata kuliner, rindu bertemu dengan keluarga, apalagi selama ini kita nggak bisa bertemu dengan keluarga kita oleh karena wabah ini.
Ada yang rindu saling mengunjungi satu dengan yang lain, saling ingin bertemu satu dengan yang lain. Rindu beribadah bersama dengan keluarga. Rindu beribadah bersama dengan umat Tuhan yang lain. Ada yang sudah rindu ingin ibadah rumah tangga. Ada yang rindu ingin beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan karena masuk rumah baru. Rumah baru enggak dimasuk-masuki karena keadaan seperti sekarang ini. Dan bahkan beberapa anggota jemaat sudah menyampaikan ke saya, apakah bisa kita beribadah? Mereka rindu untuk menaikkan ibadah syukur kepada Tuhan. Ya, kita rindu Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melakukan ini dan itu, bertemu satu dengan yang lain, beribadah di satu tempat ibadah. Rindu untuk saling bertegur sapa, kumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun juga dalam situasi saat ini banyak yang mengalami dampak psikis dan dampak tekanan mental, tetapi tetap saja kerinduan kita itu begitu sangat kentara. Dan bagaimana kerinduan teman-teman saudara-saudara kita di beberapa tempat yang sudah kemarin bisa beribadah bersama-sama. Sekalipun mereka masih harus bersabar untuk salaman cipika dan cipiki satu sama lain. Masih harus physical distancing. Masih harus mengikuti protokoler kesehatan. Tetapi paling tidak juga Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengatakan saat ini kita rindu dan benar-benar rindu untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan saat ini, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, apapun yang terjadi, firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi kamu harus, nggak ada yang lain. Artinya apa? Nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah kita selama ini yang kita lakukan, bersekutu bersama-sama, berkumpul bersama-sama, harus kita hentikan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kita harus beribadah masing-masing di rumah, kita harus beribadah secara live streaming dan lain sebagainya. Menahan diri. Keadaan yang kita alami juga kita bisa hadapi sebagai bagian untuk memperlihatkan bahwa kita juga adalah orang percaya yang tetap merindukan Tuhan. Keadaan yang kita hadapi nggak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk merindukan dan beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita ada perintah kita harus beribadah kepada Tuhan. Ada sebuah perintah, penegasan bahwa bagi segenap umat Tuhan yang layak disembah hanya Tuhan. Ternyata latar belakangnya umat Tuhan tergoda dengan berhala-berhala, patung-patung sembahan yang lain. Keadaan nggak boleh membuat kita beralih. Hanya satu yang kita sembah. Sekalipun kita beribadah selama ini mungkin hanya di rumah, kita beribadah saat ini banyak yang itu sangat terbatas. Kita hanya boleh live streaming, kita hanya boleh lewat perenungan-perenungan firman Tuhan, secara khusus juga lewat cara kita merenungkan firman malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita harus tetap beribadah.
Keadaan gak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk berhenti beribadah. Kenyataan gak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk berhenti beribadah. Dan itu kita sudah nyatakan. Tetapi tetap saja dalam diri kita ada kerinduan-kerinduan seperti juga yang saya ungkapkan tadi. Nah, persoalannya kapan itu bisa terwujud? Sampai kapan? Anak saya di rumah nanya, Bapak Ibu saudara-saudara, Pak, sampai kapan ini virus corona? Saya sulit juga menjawabnya. Saya mau bilang 1 bulan lagi, benar nggak ada kepastian 1 bulan lagi ke depan? 2 bulan lagi. Saya cuma bilang, saya nggak tahu nak. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan campur tangan dan bekerja dengan caranya. Saya cuman katakan kepada Tuhan, ingat kita harus berdoa, kita harus mengandalkan dan menyembah Tuhan saja apapun yang terjadi. Kita boleh rindu beribadah, kita boleh berindu. Engkau boleh rindu belajar, bertemu dengan teman-temanmu, rindu sekolahmu, rindu bangku dan meja belajarmu di sekolahmu, rindu bapak dan ibu gurumu. Suatu saat kerinduan itu akan terobati. Yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan kita, jikalau kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan, kita terus beribadah dan menyembah, hanya Tuhan saja yang disembah dan diandalkan dalam hidup kita, ternyata kita akan diberkati loh. Berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita, Dia akan memberikan limpahan berkat berupa makanan dan minuman. Kesetiaan kita kepada Allah akan membuahkan kesejahteraan dan kebutuhan hidup kita akan tercukupi. Dan seterusnya tidak berhenti sampai di situ. Apa yang Tuhan janjikan di situ, aku akan menjauhkan penyakit dari tengahmu. Waduh, luar biasa sekali. Ini sebuah keyakinan bagi saya Bapak Ibu saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini. Yang jelas Tuhan akan menjauhkan ini. Wabah ini akan berakhir. Itu sebuah kepastian. Tetapi Tuhan juga menginginkan kita untuk terus mengandalkan Dia. Tuhan juga menginginkan kita untuk terus menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Kata tetapi harus menandakan itu nggak ada pilihan. Dan jikalau pilihan itu ada, hanya satu, beribadah dan mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, semuanya kembali kepada kita. Jikalau kita ingin menikmati berkat Tuhan, dan ingin kita dilindungi dan dianugerahi oleh Tuhan dengan berkat-berkatnya itu, hanya satu cara, setia mengandalkan Tuhan dan setia untuk terus merindukan. Satu hal yang kurindu adalah selalu berada di dekatmu. Satu hal yang kurindu adalah selalu berdoa kepada Tuhan. Satu hal yang kurindu adalah selalu menyembah dan memuliakan Tuhan. Satu hal yang kurindu adalah selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka Roh Kudus akan memberkati kita sekalian. Amin. Satu hal yang kurindu. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu
pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita berdoa. Puji syukur, kami merindukan-Mu, kami merindukan firman-Mu, kami merindukan kehadiran-Mu, kami merindukan Bait-Mu yang kudus, rumah-Mu yang kudus. Terlebih dalam situasi sulit saat ini, terima kasih Tuhan memampukan kami tetap merindukan-Mu. Tuhan berkati, kuatkan iman percaya kami untuk tetap mengandalkan Engkau. Dan bermohon kiranya Tuhan tetap memberkati kami, melindungi kami, memberkati kami dengan berbagai macam limpahan berkat Tuhan yang tak terbatas itu. Bahkan juga sesuai dengan firman-Mu, Tuhan akan melindungi kami dari berbagai macam penyakit. Dan kami yakin percaya bahwa wabah virus corona ini akan segera berakhir, karena Tuhan mengasihi kami dan kuasa-Mu selalu Engkau mau limpahkan. Dan juga karena kesetiaan umat-Mu untuk terus merindukan Engkau, merindukan kebenaran firman-Mu, kesetiaan umat Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan kiranya Tuhan memberkati segenap umat-Mu dalam segenap keadaan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita kuatkan, hiburkan, yang bergumul berikan sukacita. Tuhan memberkati semua sesama kami, tetangga-tetangga kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, pemerintah bangsa dan negara kami, saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, segenap tim dokter dan tim medis yang berjuang untuk merawat dan menyembuhkan mereka, Tuhan melindungi. Kami percaya yang terbaik dari Tuhan buat kami. Berkati kami seterusnya juga malam hari ini. Berkati segenap anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pakai untuk melayani-Mu malam hari ini. Dipuji dimuliakan nama-Mu selalu. Kami tetap merindukan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Ini doa kami, sempurnakan dan sambut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam Jemaat Satria Kasih. Tuhan kiranya menolong kita sekalian, dan lewat firman Tuhan ini kiranya juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan mari kita terus berbagi berkat dengan cara yang sederhana. Mensubscribe YouTube Renungan Malam Jemaat Satria Kasih
YouTube Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dan men-share, membagi-bagikannya kepada saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa. Selamat malam buat kita sekalian.